Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seliha kelas 4. Bagaimana keadaannya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat, masih semangat, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pastinya teman-teman sudah salat duha, sudah sarapan, dan sudah membaca Al-Masurat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menggunakan tanda jeda dan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Disimak ya baik-baik video pembelajarannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke salih-salihah, insya Allah di pertemuan ke-6 untuk bahasa Indonesia kita akan membahas mengenai menggunakan tanda jeda dan langkah-langkah dalam mendeklamasikan puisi. Ya, ini sangat berkaitan nih dengan nanti tugas teman-teman, tugas psikomotor, tugas keterampilan teman-teman untuk mendeklamasikan puisi. Jadi mohon disimak dengan baik. Oke, tetap semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Agar isi puisi dapat tersampaikan dengan baik ke pendengar, maka pembaca puisi harus membacakannya dengan lantang dan jelas. Nah, saat membaca puisi itu berbeda ya dengan membaca suatu teks seperti biasa. Nah, jadi biasanya ini penyair memerlukan waktu sedikit untuk mengambil nafas. Waktu yang digunakan untuk mengambil nafas disebut juga dengan jeda. Jadi, jeda itu apa? Ya, jeda adalah waktu yang digunakan untuk mengambil nafas. Oke, sampai sini paham ya, teman-teman? Jadi, ada beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Ya, itu ada 3. Yang pertama itu garis miring 1. Yang berarti berhenti sesaat untuk bernapas. Nah, tanda jeda ini berfungsinya sama seperti dengan tanda koma. Ya, maksudnya ini tanda berfungsinya sama seperti tanda koma. Jadi kita hanya ngambil nafasnya, nggak usah panjang-panjang, berhentinya sebentar, lalu dilanjutkan. Oke, yang kedua yaitu garis miring 2. Nah, garis miring 2 ini berhenti agak lama, berfungsi seperti titik. Nah, dia ini biasanya ada di baris akhir dalam setiap bait. Jadi, ada di baris akhir ya. Setiap bait itu di baris akhirnya itu berarti tandanya ada 2 tanda garis miring ya. Ada 2 tanda garing atau 2 tanda garis miring. Dan yang ketiga itu ada 3 garis miring. Nah, 3 garis miring ini berarti berhenti lama. Yaitu digunakan untuk mengakhiri puisi. Jadi digunakannya pada akhir baris puisi. Ya, misalnya puisinya ada 2 bait. Berarti digunakan tuh di akhir baris pada bait kedua yang menandakan berarti puisi tersebut sudah selesai dideklamasikan. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada tugas memberikan tanda jeda, teman-teman bisa memahami letaknya ya. Ingat, kalau yang pertama itu seperti koma. Jadi kalau teksnya panjang, bisa letakkan di tengah-tengah teks ya, berfungsi untuk mengambil nafas sejenak. Terus yang tanda kedua itu ada 2 garis miring yang berfungsi sebagai titik, sama dengan titik ya, berarti adanya di akhir baris ya. Yang ketiga yaitu ada 3 tanda garis miring, berarti dia menandakan bahwa puisi tersebut telah selesai dideklamasikan. Oke?
teman-teman, di sini ada contohnya ya, yaitu sebelum diberi tanda jeda dan setelah diberi tanda jeda. Nah, dimana kalau sudah diberikan tanda jeda, di setiap akhir baris diberi garis miring 2 ya. Nah, untuk kata yang panjang kayak gini, kau telah berjuang demi bangsa, itu kalau bacanya biasa. Tapi kalau baca puisi berarti kayak di kau telah berjuang demi bangsa, seperti itu. Itu juga untuk yang ada hanya untuk sebuah kata merdeka kayak gitu ya. Jadi ada yang walaupun tidak ada titik tetap bisa diberi tanda jeda, yaitu misalnya dalam satu baris itu memiliki kalimat yang agak panjang ya, dan kemungkinan kita nggak akan kuat untuk membacanya sampai habis di kalimat tersebut. Jadi boleh diberi tanda jeda garis miring 1, yaitu di tengah kalimat. Tapi ditentukan juga yang dimana yang pasnya. Oke teman-teman, sampai sini paham ya? Oke teman-teman, selanjutnya adalah langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Disimak baik-baik ya. Soal lihat terdapat beberapa langkah nih yang harus dilakukan dalam mendeklamasikan puisi, yaitu yang pertama ada memahami isi puisi, yang kedua memberikan tanda jeda yang sesuai, yang ketiga yaitu memperhatikan tempo, intonasi, irama dan pelafalan, dan yang terakhir memperhatikan mimik wajah atau ekspresi. Oke, kita bahas ya. Langkah yang pertama, memahami isi puisi. Jadi sebelum mendeklamasikan puisi, sebaiknya pembaca puisi atau penyair harus memahami isi atau makna yang terdapat dalam puisi tersebut dari baris per baris, bait per bait, agar dapat mendeklamasikannya itu dengan penuh penjiwaan, dengan lebih keren banget gitu. Itu dengan lebih benar-benar memahami penjiwaannya, seperti seolah-olah merasakan, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus memahami dulu isi puisinya. Oke. Selanjutnya memberikan tanda jeda yang sesuai. Jadi saat mendeklamasikan puisi, kita harus memperhatikan tanda jeda, yaitu tujuannya agar dapat membantu pendengar dalam memahami setiap kata atau setiap bait puisi yang dideklamasikan. Jadi penggunaan tanda jeda yang tepat itu membantu pendengar dalam memahami setiap kata atau bait puisi yang dideklamasikan. Paham ya teman-teman? Yang kedua, memperhatikan intonasi, tempo, irama, dan pelafalan. Intonasi adalah tinggi rendahnya nada. Intonasi harus disesuaikan dengan makna puisi. Yang kedua, tempo. Tempo itu cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Nah, tempo ini berkaitan dengan tanda jeda. Dan yang ketiga ada irama. Irama itu berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi dan penekanan terhadap kata-kata tertentu. Dan yang terakhir ada pelafalan. Pelafalan yaitu pengucapan bunyi bahasa. Ini berkaitan dengan kejelasan saat membaca atau membaca huruf per huruf atau kata per kata. Oke, jadi ada 4 ya, yaitu ada intonasi, tempo, irama, dan pelafalan yang harus diperhatikan juga. Oke teman-teman. Yang terakhir, langkah yang keempat, yaitu memperhatikan mimik. Nah, mimik berarti peniruan atau gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Nah, mimik ini bisa juga disebut dengan ekspresi muka dan juga body language ya. Saat mendeklamasikan puisi, maka harus memperhatikan mimik atau ekspresi yang digunakan. Oke teman-teman, paham ya? Iya, mohon maaf kalau ada suara ayam. Kayaknya ayamnya juga kangen sama teman-teman, pengen belajar juga ayamnya.
Solihat, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin dari penyampaian ataupun tulisannya ya, penjelasannya Bu Risma mohon maaf. Nah, jika teman-teman masih ada pertanyaan boleh menanyakan ke Bu Risma ataupun ke Bu Amel, oke? Dan untuk selanjutnya Bu Risma akan memberikan contoh video cara mendeklamasikan puisi ya, dan juga mungkin ada sedikit soal untuk teman-teman. Nah, soalnya itu nanti diberikan dan teman-teman bisa memberikan tanda jeda. Jadi soalnya memberikan tanda jeda aja. Oke, paham ya teman-teman? Tetap semangat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah pelihara kesehatan kita dengan baik. Semoga kita dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Oke. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, mohon maaf kalau masih ada suara-suara karena Bu Risma belum punya studio. Doain biar punya studio. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.